Proses lelet pembahasan RUU Perampasan Aset akan menjadi tema kita perbincangan pagi hari ini, dan untuk membahas bagaimana nasib RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana, pagi ini sudah bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari dan tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Bang Tobas, Mas Ade, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Salam sehat selalu. Saya juga ingin mengundang pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di siaran pagi hari ini di nomor telepon 021 583 9900. Sekali lagi 021 583 9900 untuk Anda masyarakat membagikan opini atau bahkan pendapat Anda. Kami juga perlu suara Anda dan bisa didengar juga bersama dengan Bang Tobas dan Mas Ade di kesempatan pagi hari ini. Saya ke Mas Ade terlebih dahulu deh. Mas Ade, betulkah surat Presiden, naskah akademik, dan draft RUU ini belum diserahkan ke DPR, Mas Ade? Posisi terakhir ya, setelah kemarin kami cek ya di pemerintahan, memang hari ini lagi penyiapan surpresnya yang akan diajukan ke DPR. Dalam draft RUU itu memang ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum memberikan parapnya. Tapi mungkin insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan itu sudah bisa segera dan surplusnya bisa kita ajukan ke DPR. Gitu, Mas. Oke, tetapi terkait dengan proses harmonisasi di kementerian dan juga lembaga ini berarti sudah selesai ya, Mas Ade? Sudah clear ya? Ya, ini masih terus berjalan ya. Memang harus dikomunikasikan draft ini ke semua instansi terkait ya, agar pertama pemahamannya biar bisa sama perspektifnya dari materi-materi atau substansi yang ini menjadi RUU inisiatif pemerintah. Jadi pemahaman yang utuh secara kebersamaan itu biar bisa sama dalam memahami dan melihat konteks dari RUU Perampasan Aset ini. Baik, dalam proses harmonisasi itu, Mas Ade, apa sih yang sebetulnya menjadi substansi yang paling diperdebatkan begitu? Ya, tentu pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian dan lembaga memang harus memiliki perspektif yang sama dan melihat ya dari sudut pandang yang sama, pertama tentang apa sesungguhnya yang dilihat dari RUU Perampasan Aset ini, dimulai dari mana tentang perampasan aset ini, apakah misalnya substansinya ya perampasan aset ini masuk dari bagian pembuktian atau alat bukti dari sebuah tindak pidana yang sudah dilakukan ya, seperti misalnya korupsi atau sebuah tindak pidana baru gitu. Nah, ini kan harus menjadi satu perspektif yang sama nih, Mas Reno. Ya, jangan sampai nanti makanya dilakukan harmonisasi dan sudut pandang yang sama tentang substansi atau pengertian atau makna dari perampasan aset ini gitu. Tadi saya katakan apakah dimaknai perampasan aset ini dari sebuah bukti dari sebuah tindak lanjut bukti ya, dari sebuah tindak pidana yang sudah terjadi, misalnya korupsi gitu. Atau ini sebuah tindak pidana baru seperti TPPU gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Tobas. Bang Tobas, selama ini apakah Anda juga pernah kemudian atau dalam hal ini Komisi 3 ya secara keseluruhan pernah melakukan pembicaraan atau bahkan lobby-lobby terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset ini, Bang Tobas? Baik, makasih Reno. Jadi saya hadir di sini sebenarnya lebih tepat sebagai anggota Badan Legislasi. Ya, sebagai anggota Badan Legislasi saya terlibat langsung dalam hal pembahasan atau penyusunan prolegnas sejak awal periode, kemudian prolegnas di setiap tahunnya. Nah, kita tidak akan mungkin bisa masuk kepada proses pembahasan ya apabila RUU tersebut belum masuk prolegnas, dan baru di prolegnas 2023 inilah
RUU perampasan aset ini masuk dalam prolegnas. Nah, tapi saya ingin luruskan dalam kesempatan ini, ya narasi yang dikembangkan itu seolah-olah DPR menolak untuk membahas RUU perampasan aset atau untuk memasukkan ke dalam prolegnas atau untuk mengesahkan bahkan itu yang terbangun. Jadi publik harus paham ya. Nah, RUU perampasan aset ini masuk dalam prolegnas long list ya 2020-2024 ketika di awal periode. Kemudian di prolegnas 2021 dan prolegnas 2022, pemerintah sebagai pengusul dari RUU ini belum pernah memasukkan RUU itu dalam prolegnas prioritas. Barulah setelah ramai-ramai di prolegnas 2023 dimasukkanlah RUU tersebut dan langsung disetujui oleh DPR. Jadi tidak ada hambatan dari sisi DPR-nya ya. Nah, ini penting supaya tidak timbul kesan bahwa seolah-olah DPR yang menghalang-halangi. Ya, terkait dengan prolegnas 2022 misalnya, pada akhir tahun 2021, Desember 2021, Pak Mahfud sebagai Menko, ya setelah pidato Presiden menyatakan bahwa ya ini saya kutip langsung pernyataan beliau, ya. Bahwa DPR itu sudah Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengajukan RUU. Pemerintah sebenarnya telah mengajukan RUU tersebut, ya, namun tidak disetujui DPR untuk masuk prolegnas 2022. Nah, atas pernyataan ini saya kemudian cek di dalam penyampaian Menkumham ketika menyusun prolegnas 2022 ya melalui dokumen tanggal 6 Desember 2022 di mana memang di dalam daftar usulan dari pemerintah tidak mengajukan RUU perampasan aset sebagai bagian dari prolegnas 2022. Baru setelahnya lah diajukan. Nah, jadi ini biar clear. Nah, sekarang begini, karena ini adalah RUU usul inisiatif pemerintah, ya tentunya bolanya ada di pemerintah. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bung Irfan, ya bahwa memang faktanya saat ini sedang dibahas penyusunannya, naskah akademik dan penyusunannya di pemerintah. Kalau kemudian naskah akademik dan draft RUU itu belum disampaikan kepada DPR, tentu kita belum bisa membahasnya. Jadi kapan RUU perampasan aset ini bisa ada tindak lanjutnya itu tergantung dari kapan pemerintah akan mengajukan ke DPR. Dan hampir seluruh fraksi sebenarnya tidak ada yang keberatan. Jadi ini sebagai upaya untuk meluruskan. Bahkan fraksi Nasdem pun ketika di awal periode kita turut mengajukan ini sebagai usul inisiatif dari fraksi Nasdem, tapi karena pemerintah juga sudah ajukan, akhirnya kita serahkan pemerintah sebagai pengusulnya. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ada kesamaan seperti ini, ya ada keseriusan dari pemerintah dan tidak ada hambatan dari DPR untuk membahas RUU ini. Nanti pada saatnya ketika pemerintah sudah selesai menyusun draft RUU dan kemudian menyerahkan ke DPR, kita akan membahasnya bersama-sama dengan pemerintah. Baik, Bang Tobas, Mas Irfan, pagi ini sudah ada dua masyarakat yang tergabung dengan kita pagi hari ini. Kita akan dengarkan bersama bagaimana suara dari masyarakat terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, silahkan. Apa menjadi pendapat Anda? Inilah yang sesungguhnya dituju, RUU perampasan aset. Nah, kami percaya bahwa Ibu Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan Indonesia yang terbaik yang pernah kita punyai. Dan kami juga percaya bahwa Pak Mahfud itu adalah orang yang ingin menunjukkan tegaknya hukum sebagai Menko Polham ini di Indonesia, walau actionnya kadang-kadang bikin orang menyangka akan cari panggung. Dan baik, intinya sekarang, saja Bu Indra, apa yang ingin Anda sampaikan? Intinya saja, silakan. Sekarang DPR itulah segera wujudkan
Jangan malah membuat gaduh begini, walaupun mungkin tidak sengaja. Tapi baguslah kalau tidak gaduh, mungkin tidak diperhatikan. Jadi sekarang coba kita lihat action dari DPR untuk segera mewujudkannya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Indra, suaranya ke DPR. Bang Tobas ditahan dulu ya, nanti saya akan minta pendapat Anda. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Silakan Pak John, apa yang menjadi suara Anda? Selamat pagi Mas Eno ya. Selamat pagi juga tuh Mas Topan dan Mas Tobas. Ya. Mas Irfan. Begini. Ya. Jadi begini, ini kena ada kegaduhan. Ya. Ini momen yang sangat tepat. Kemarin ada di Komisi 3 itu dengan Pak Mahfud ya, boleh dikatakan sangat saya mengikuti terus kemarin itu. Jadi ini momen yang sangat tepat untuk merealisasikan undang-undang ya, RUU undang-undang perampasan aset ini, agar kita tidak ada lagi nanti tarik ulurnya, tidak ada lagi yang runyam kayak kemarin itu. Kalau udah ada undang-undang perampasan aset ini, ya. Jadi mudah-mudahan DPR yang khusus Komisi 3 itu cepatlah ya. Saya yakin nih dengan Bung Tobas ini, Mas Tobas ini yang dari Nasdem ini sangat sangat getol ini masalah RUU perampasan aset ini. Baik. Ya. Oke. Jadi jangan ada lagi kita ganjing. Inilah salah satunya. Kalau ada undang-undang perampasan aset ya aman sebenarnya. Mana melebihi ya udah kita aja asetnya. Udah selesai. Baik. Itu aja. Makasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam sudah bergabung bersama kami di siaran pagi hari ini. Baik, saya langsung sambung dengan Bang Tobas dan juga Mas Irfan pagi hari ini. Bang Tobas, tadi kedua penelpon yang bergabung dengan kita semuanya spotlightnya ke DPR. Ini mungkin bisa diperjelas lagi, diedukasi juga masyarakat ini, Bang Tobas. Silakan, padat saja. Ya, jika saja RUU ini adalah usul inisiatif DPR ataupun usul inisiatif dari fraksi Nasdem misalnya, besok pun kita akan ajukan, kan begitu. Tapi masalahnya kan narasi yang dikembangkan ini seolah-olah DPR tidak mau membahas, padahal itu keliru. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa tercerahkan bahwa RUU ini adalah usul inisiatif dari pemerintah dan saat ini pemerintah sedang menyusunnya. Jadi kita tunggu langkah dari pemerintah untuk kapan menyelesaikan draft RUU ini dan kemudian menyerahkan kepada DPR. Dan kita dukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk segera menyelesaikan draft RUU ini. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita keliru ya menganggap bahwa DPR ingin menghalang-halangi, sama sekali tidak benar itu. Oke. Berarti sekarang karena ini adalah inisiatif dari pihak pemerintah, bolanya ada di pemerintah dan sekarang sedang berproses di pemerintah. Karena sedang berproses di pemerintah, saya ke Mas Irfan lagi. Mas Irfan, tadi dikatakan oleh penelpon kita, Bu Indra dan juga Pak John Veto, ini kalau nggak gaduh, nggak mungkin akan diseriusin. Gimana tanggapan dari pihak pemerintah dalam hal ini, Mas Irfan? Ya, Mas Reno, wacana atau pembahasan terhadap RUU perampasan aset ini kan memang sudah lama disampaikan oleh Presiden Jokowi ya. Pada tahun 2021 di hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021, Presiden Jokowi telah melontarkan urgensi atau pemerintah menginginkan adanya suatu bentuk regulasi tentang perampasan aset yang dimana pada sekarang ini atau masa lalu banyak aset-aset yang itu merupakan hasil tindak pidana korupsi lepas dari pantauan kita atau sekarang berada di luar negeri. Nah, bagaimana kita mengambil alih atau melakukan perampasan aset ini dengan cara sebuah peraturan regulasi. Nah, disitulah diinginkan. 2 kali Presiden menyampaikan hal itu, wacana itu. Memang secara formal pemerintah belum menyampaikan secara resmi, tapi secara informal dari hasil beberapa kajian diskusi itu ini memang masih tarik menarik ya, komunikasi atau pendapat-pendapat yang ada di berbagai teman-teman di DPR secara informal gitu. Nah,
mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Mas Tobas, kemarin juga saya WA nih Mas Tobas di waktu di Komisi 3 ya kan, mohon dukungan dari teman-teman di DPR supaya ketika nanti surat presiden itu disampaikan ke pimpinan DPR, ini bisa segera ditindaklanjuti. Ini dibalik ya. Ya nanti kita bisa juga bikin tugas lagi nih Mas Tobas, seperti yang pernah kita lakukan kan, supaya pemahamannya juga dan tetokan kita antara pemerintah dan DPR itu bisa cepat melakukan membangun chemistry-nya lah terhadap kepentingan bersama. Memang tadi dari dua pendapat dari masyarakat itu kan memang ini sangat diinginkan sekali undang-undang ini atau RUU ini supaya semua hasil kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, pemerintah atau aparat penegak hukum bisa cepat mengambil alih atau merampas aset-aset itu yang itu sebagai hasil sebuah tindak pidana kejahatan itu, apakah korupsi atau TPPU. Demikian Mas Benny. Baik. Mas Irfan, Bang Tobas, pertama kali sebelum ini kita akan ada durasi yang cukup panjang ternyata. Saya ingin memutarkan satu video pernyataan juga dari anggota DPR RI terkait dengan RUU perampasan aset ini. Kita simak bersama, Bang Tobas, Mas Irfan. Kita simak videonya berikut ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Siap. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini bersama Bang Tobas, anggota Balik, dan juga Mas Irfan, tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP. Bang Tobas, kita sudah lihat ya video tadi Pak Bambang Wuryanto. Itu betul memang seperti itu prinsipnya pada saat pembahasan suatu undang-undang, Bang Tobas, harus nurut bosnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3 saat itu kan berupa guyon ya. Yang poinnya sebenarnya bahwa jika Pak Mahfud menginginkan ya agar kita bersama-sama seluruh fraksi di DPR bersama-sama mengawal RUU perampasan aset, sebenarnya mudah saja. Bisa langsung melobi Ketua Umum ya. Kemudian Ketua Umum pasti akan memerintahkan kepada fraksi-fraksi di DPR untuk mengawal ini. Jadi poinnya di situ. Jadi mudah sebenarnya jika ingin mengajak kita-kita untuk mengawal ini. Ya, terlebih lagi 7 dari 9 fraksi yang ada di DPR itu adalah partai pendukung pemerintah. Nah, jadi lebih mudah. Tapi itu nanti setelah ya draft RUU-nya diserahkan kepada DPR, kemudian kita nanti akan membahasnya bersama-sama dengan pemerintah. Jadi itu poinnya di situ. Nah, tapi kalau menurut saya saat ini sekarang kita jalankan saja apa yang sudah kita putuskan bersama. Ya, RUU perampasan aset ini sudah 2023. Artinya target kita adalah menyelesaikan RUU ini pada tahun 2023 ini ya, membahas dan menyelesaikan di tahun 2023 ini. Kalau saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di Komisi 3 maupun di Badan Legislasi, itu kita mayoritas mendukung RUU ini. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita nanti surprise-nya dan draft RUU-nya sudah sampai ke kita, mudah-mudahan dukungannya sangat besar. Apalagi juga tadi sudah disampaikan oleh Bung Irfan ya, ada beberapa pengalaman kita ketika kita memang melakukan koordinasi bersama-sama, kita bisa saling tektok ya, saling mendukung satu sama lain poin-poin yang mau kita dorong, dan kita bisa komunikasikan dengan sangat baik. Itu sudah punya pengalaman di beberapa RUU sebelumnya ya, seperti RUU tindak pidana kekerasan seksual kemarin kita berjalan sangat beriringan dengan teman-teman di KSP gitu, dengan Bung Irfan dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa ya, tapi itu tadi tahapannya masih nanti setelah DPR menerima. Jadi kita bolanya belum di DPR nih. Kita juga menanti-nanti bola itu ada di kita untuk bersama-sama membahas dengan DPR. Jadi kita laksanakan saja apa yang sudah jadi keputusan. Ya tidak seperti bayangan orang bahwa ini tergantung dari Ketua Umum. Tidak perlu itu, karena memang toh juga sudah kita putuskan dalam prolegnas prioritas. Jadi tanpa konsultasi dengan Ketua Umum lagi, Ketua Umum berarti sudah menyetujui bahwa ya ini akan
kita upayakan untuk selesai di tahun 2023 ini. Baik, sebelum saya ke Mas Irfan, ada satu penelpon di Palu, ada Pak Peter di sana. Kita akan coba sapa. Pak Peter, selamat pagi. Jadi RUU yang sudah dipersiapkan ini terkait dengan perampasan aset itu saya setuju 100%. Tetapi pertanyaannya begini, apakah ini sudah termasuk atau belum termasuk bagian dari yang diusulkan oleh mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama Ahok terkait dengan pembuktian terbalik harta kekayaannya yang diperoleh dengan hasil pendapatannya atau gajinya sebagai seorang ASN. Ini sangat perlu. Kalau tidak ya susah, tidak bisa, tidak nyambung gitu. Jadi itu harus undang-undang pembuktian terbalik. Itu yang sangat perlu. Dan itu sangat selalu dihindari oleh anggota DPR. Nah ini yang perlu. Saya kira itu usul saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Peter di Palu. Ini ranahnya Mas Irfan untuk menjawab. Apakah termasuk ada pembuktian terbalik di RUU perampasan aset, Mas Irfan, yang sampai dengan saat ini masih berada di tangan pemerintah bolanya? Ya, Mas Irfan. Ya, Mas Reno, memang ada beberapa substansi ya yang diusulkan dalam draft RUU itu. Salah satunya memang diusulkan adalah pembuktian terbalik terhadap harta yang sedang dilakukan penyidikan gitu. Nah ini memang jadi pro dan kontra di kalangan kita gitu. Bahkan juga kita mendapatkan info juga dari teman-teman DPR gitu. Usulan itu disampaikan oleh KPK gitu. Jadi pembuktian terbalik harus dimasukkan dalam klausul draft RUU itu. Nah ini memang ada pro dan kontra. Nanti kita akan coba melihat secara lebih jauh ya apakah klausul itu masih tetap kita pertahankan atau kita mendapatkan masukan baru dari berbagai pihak terhadap apa urgensi misalnya kita melakukan pembuktian terbalik itu terhadap sebuah kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh APH, aparat penegak hukum gitu. Nah yang penting kan keinginan kita bersama adalah bagaimana dalam melakukan penindakan terhadap sebuah penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, katakanlah seperti itu ya, APH ini mempunyai payung hukumnya secara real dan secara tegas ya, mengambil atau melakukan pemulihan terhadap aset-aset yang diduga itu bagian dari tindak pidana korupsi itu. Nah itu yang poin yang sangat penting bagi kita semua. Jadi kekayaan negara yang dilakukan atau menjadi sebuah indikasi dari sebuah tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya itu bisa disita oleh negara untuk kepentingan negara. Gitu. Apakah itu misalnya masih berada di ruang lingkup negara kita atau sudah misalnya dialihkan ke negara lain. Nah selama ini kan itu yang menjadi kendala-kendala kita gitu. Kita taruhlah misalnya contoh kasus BLBI ya, banyak sebagian obligor BLBI itu ya melimpahkan aset-asetnya ke negara-negara yang ada gitu. Jadi aparat hukum kita tidak mempunyai payung hukum untuk menindak lebih lanjut terhadap perampasan aset yang diduga seseorang itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Berarti ada, tetapi masih sedang tahapan pro dan kontra juga, dan juga menantikan masukan-masukan. Satu lagi, ada penelpon terakhir yang ada bergabung dengan kita. Ada Pak Gito di Tangerang. Selamat pagi Pak Gito. Selamat pagi Mas Reno. Silakan Pak Gito dengan pendapat Anda. Oke. Menurut saya gini Mas Reno, ini kan terkait RUU perampasan aset, ini kita ada salah satu contoh, Rafael Alun. Kemarin kan sempat KPK ini kesulitan untuk memproses hukum dari Rafael Alun karena ada kecurigaan transaksi mencurigakan sejumlah
sekian puluh miliar gitu ya Mas Reno ya. Nah ini di sini yang membuat jadi bingung ini kan cukup gaduh juga. Pemerintah menggembor-gemborkan soal mendorong RUU pemerampasan aset. Cuma di satu sisi justru kenapa pemerintah ini yang pada dasarnya ini kan menjadi inisiatif pemerintah, tapi kok dilihatnya seperti belum siap gitu loh. Sebenarnya keseriusan pemerintah juga untuk mendorong RUU pengawasan aset ini sejauh mana, dan DPR ini kan tadi kan dikatakan dari Bang Thomas tadi kan mengatakan DPR ini sudah siap kok untuk membahas. Nah, lalu bagaimana langkah lanjutan dari pemerintah ini sebenarnya untuk keseriusan dari pemerintah ini mendorong RUU pemerampasan aset ini? Begitu kurang lebih Mas Reno. Baik, terima kasih Pak Gito di Tangerang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Irfan, ini yang dipertanyakan adalah pemerintah yang menggembar-gemborkan semangatnya berkobar, tetapi ternyata prosesnya juga berjalan lambat. Saya ingin tahu, apakah sebetulnya yang sedang dibahas sekarang itu jauh berbeda dengan apa yang dibahas di tahun 2010, tepatnya pada bulan November. Apakah jauh perbedaannya, Mas Irfan? Tadi di awal ya sudah saya katakan ya, memang ini masih terus dilakukan harmonisasi di internal pemerintah. Tidak semudah itu juga ternyata ya ketika kita melakukan kajian secara detail dan mendalam, membangun perspektif yang sama itu kadang-kadang kita tidak sederhana. Ya, kita akui ya masih ada yang menunjukkan ego sektoral itu. Nah, kita kan selalu menghindari itu supaya pemahamannya bisa sama gitu. Siapa nah, Mas makanya Irfan kami menunjukkan ego juga sektoral dari itu, Mas? Presiden. Gimana? Siapa yang menunjukkan ego sektoral itu dalam proses pembahasan ini? Gini, kadang-kadang kan perspektif dari teman-teman di masing-masing kementerian dan lembaga itu kan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing, Mas. Oke. Ya, jadi kita juga nggak bisa mengatakan oh ini tidak pro, oh ini kontra, ini bagaimana gitu, nggak. Artinya pemerintah ini kan banyak bagian-bagiannya dan dia menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang internal yang ada. Nah, itu yang harus kita harmonisasi bersama gitu. Ya, seperti misalnya kami punya pengalaman misalnya dengan Balik ya. Kemarin kita Bung Tobas ya membahas tentang RUTPKS ya. Nah, pemahaman misal tentang bagaimana cara beracara terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual ini. Ya kan dari segi aspek misal aparat penegak hukum, apakah itu di kejaksaan, di kepolisian, itu kan punya perspektif yang berbeda kalau kita melihat tupoksinya. Nah, sekarang ini kan kita ingin membangun kebersamaan, cara pikir, cara sikapnya, tindakannya, dengan melihat ini kepentingannya adalah bukan kepentingan masing-masing instansi, tapi adalah kepentingan kebersamaan kita yang ini menjadi urgensi kita. Ya kalau ini kita tidak cepat, ya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu dia akan semakin merasa tidak punya daya daya warning ya, atau daya desak yang kuat terhadap apa yang sudah dia lakukan gitu. Nah, seperti misal tadi contohkan kasus yang sekarang ini, ya, apakah APH ya bisa cepat melakukan katakanlah penyitaan atau perampasan yang itu menjadi dugaan dari sebuah kekayaan atau hartanya dari sebuah tindak pidana kejahatan korupsi. Nah, ini kan tidak bisa. Makanya ini kita bangun perspektif yang sama. Ketika misalnya kalau sudah ada undang-undang perampasan aset ini, nah APH ini kan sudah berangkatnya dari mana gitu. Oke, ya, baik. Itu yang ini harus untuk dibangun supaya memperjelas langkah dari APH itu sendiri ya, Mas Irfan, keberadaan dari Undang-Undang Perampasan Aset ini nantinya. Terakhir saya ingin ke Bang Tobas. Bang Tobas, DPR Anda katakan komitmen kuat untuk memuluskan menjadikan ini menjadi undang-undang di tahun 2023. Nah, untuk bisa merealisasikan hal itu, Bang Tobas, ada tidak tenggat waktu maksimal atau deadline yang sekiranya ini diberikan oleh pihak DPR kepada pemerintah untuk penyerahan draftnya kepada pihak DPR? Ya, karena kita sudah putuskan ini masuk dalam prolegnas prioritas 2023, berarti sesuai dengan keputusan bersama, deadline-nya adalah draft RUU ini harus sudah diselesaikan dan dibahas itu sebelum berakhirnya tahun 2023, artinya sebelum Desember 2023. Tapi jikapun belum selesai pembahasannya, bisa kita lanjutkan di tahun 2024. Tapi itu
tergantung dari proses yang berjalan. Tapi yang jelas mudah-mudahan lah kalau saya melihat dari teman-teman yang lain itu dukungannya juga sangat kuat terhadap RUU perampasan aset ini. Cuman memang saya juga bisa memahami bagaimana proses penyusunan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah yang harus juga menyamakan perspektif, persepsi dan paradigma dari instansi-instansi yang terkait yang nanti akan berhubungan dengan RUU perampasan aset ini. Ya karena memang ini mungkin saja ada beberapa hal yang baru ya yang harus dijalankan oleh kementerian lembaga terkait ini, dan juga kalau menurut saya nanti ukuran kita nanti kita akan ujinya di soal konsepsi menurut ilmu pengetahuan ya, menurut hukum acara, menurut hukum material ya, menurut prinsip-prinsip fair trial. Nah itu yang nanti akan jadi batu uji ketika kita nanti akan mencoba menyelesaikan dari beberapa pandangan-pandangan yang berbeda ini. Tapi saya cukup yakin ya teman-teman di KSP yang saat ini sedang menyusun itu bisa melakukan ini dengan komunikasi yang baik ya dengan pihak-pihak yang nanti akan terkait dengan RUU perampasan aset ini. Jadi kita tunggu saja, ya mudah-mudahan bisa segera disampaikan dan DPR bersama-sama dengan pemerintah bisa segera membahasnya. Tapi sekali lagi kalau kita ingin mendesak, kita desak Bung Irfan dan kawan-kawan untuk segera menyelesaikannya. Karena kita di DPR juga masih menunggu dan belum bisa melakukan apa-apa sebelum draft ini diserahkan kepada DPR. Baik, kita tunggu supaya ada undang-undang perampasan aset di Indonesia. Karena kalau saya mengutip pernyataan dari Yenti Garnasib, pakar tindak pidana pencucian uang, yang mengatakan sebetulnya pejabat-pejabat kotor itu tidak takut dipenjara, takutnya dimiskinkan. Nah, yang bisa memiskinkan itu adalah RUU perampasan aset yang nantinya akan diundang-undangkan. Terima kasih Bang Tobas, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi, dan Mas Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat berakhir pekan, Bang Tobas, Mas Irfan.